Berlari ke Pantai adalah film anak-anak dan keluarga produksi Miles Films. Film komedi serta drama perjalanan ini dikerjakan oleh dua produser, yaitu Mira Lesmana dan sutradara Riri Riza yang juga sudah berhasil membuat film anak-anak, yaitu Petualangan Sherina dan Laskar Pelangi. Film drama perjalanan serta keluarga ini berkisah ketika Samudra atau bisa dipanggil dengan sebutan Sam bersama ibunya bernama Uci akan melakukan sebuah perjalanan darat yang dilakukan hanya berdua saja. Sam adalah anak berusia 10 tahun yang sangat menyukai pantai dan dia besar di Pulau Nusa Tenggara Timur, tepatnya adalah di Rote. Sam juga sangat menyukai surfing dan pemain surfing idolanya adalah Kailani Johnson. Jadi, Sam dengan ibunya akan melakukan sebuah perjalanan dengan rute awal yaitu Jakarta dan dengan tujuan akhir yakni Banyuwangi untuk menemui surfer idola Sam di pantai Jilen. Namun, Sam akan mampir ke beberapa kota seperti Jakarta, Cirebon, Watu Karum Pacitan di Jawa Timur, Blitar, Bromo, hingga sampai ke Banyuwangi. Sebelum mereka memulai perjalanan itu, mereka menghampiri rumah sepupu Sam di Jakarta untuk acara makan malam ulang tahun nenek Sam. Sam juga bertemu dengan sepupunya yaitu Happy. Happy adalah anak yang keras kepala dan dia berubah jauh ketika terakhir kali Sam menemuinya di Jakarta. Ketika acara makan malam ulang tahun nenek Sam berlangsung, Sam direndahkan oleh Happy di hadapan banyak orang. Melihat hal tersebut, Kirana, yaitu ibu dari Happy, meminta Uci agar Happy bisa mengikuti perjalanan yang akan Sam lakukan bersama dengan ibunya. Dengan harapan, Happy bisa berubah menjadi pribadi yang lebih bisa menghargai dan menghormati sepupunya dengan lebih baik. Happy awalnya enggan untuk mengikuti perjalanan tersebut. Namun setelah mendengar imbalan yang akan diberikan ibunya, yaitu apabila Happy mengikuti perjalanan tersebut, maka ia diperbolehkan datang ke konser bersama teman-temannya. Hal itu membuat Happy terpaksa untuk mengikuti perjalanan tersebut. Setelah sampai di tujuan kedua yaitu Cirebon, mereka bermalam di sebuah homestay dan mulai terjadi pendekatan antara kedua sepupu tersebut. Yang awalnya mereka berselisih, saat di Cirebon ini mereka sudah bisa mengenal satu sama lain. Tujuan ketiga yaitu Watu Karum Pacitan. Di sini Uci dan Sam akan menemui seorang teman bernama Kak Dani dan Kak Baruna. Dani adalah seseorang yang senang berkeliling dari suatu daerah ke daerah lain. Ia memiliki keturunan Amerika, tetapi ia tumbuh dan besar di Nusa Tenggara Timur. Kak Baruna sama seperti Sam, dia juga sangat menyukai surfing, sehingga Sam ingin belajar surfing dari Kak Baruna di sebuah pantai. Petualangan antara kedua sepupu ini yang memiliki sifat berbeda masih terus berlanjut hingga mereka sampai di Blitar. Sam dan Happy sudah mulai terbuka antara satu dengan yang lainnya. Di sini mereka juga bertemu dengan Mama Mela, yaitu manajer dari sebuah grup girls atau grup dari anak-anak perempuan. Mereka juga bertemu dengan seorang pemotret dan istrinya yang sedang mengelilingi Indonesia. Pemotret ini sedang memiliki kerjaan untuk memotret grup anak-anak perempuan dari Mama Mela. Kemudian mereka berlanjut ke kawasan Bromo. Di sana mereka menikmati pemandangan indah. Ketika malam hari saat mereka ingin tidur, terjadi pertengkaran antara Sam dengan Happy yang membuat Happy berkeinginan untuk kembali lagi ke Jakarta saat itu juga. Sam dengan tidak peduli mengabaikan perkataan Happy dan lebih memilih untuk tidur karena ia harus bangun pukul 3 pagi untuk melihat matahari terbit di kawasan Bromo. Keesokan harinya, setelah melihat matahari terbit, Sam dengan Uci kembali ke hotel dan mereka tidak menemukan Happy berada di kamar. Tetapi Sam menemukan sebuah pucuk surat yang ditulis oleh Happy, yang ia tinggalkan sebelum ia pergi dari hotel tersebut. Dengan panik pun, mereka mencari Happy yang hilang. Ternyata, Happy bersama dengan Olive, yaitu bagian dari grup girls Mama Mela. Happy merasa bersalah dan ia berusaha menghubungi tantenya. Tetapi saat itu sinyalnya sedang susah. Di antara kepanikan yang terjadi, Happy bertemu dengan Kak Dani. Dan Kak Dani membantu Happy untuk menghubungi Uci dengan menggunakan ponsel yang dimiliki Kak Dani. Setelah Happy bertemu dengan tantenya, mereka melanjutkan perjalanan. Tetapi saat berada di tengah jalan, mobil yang mereka kendarai mengalami kerusakan dan terpaksa berhenti. Uci takut hal ini akan menghalangi Sam untuk bertemu dengan surfer idolanya yaitu Kailani Johnson di Jilen. Saat mereka berusaha mencari air, mereka bertemu dengan seorang anak kecil bernama Chuck Nori. Ia membantu Dani untuk mengambil air, sementara Sam dan Happy duduk di rumah milik Chuck Nori. Kemudian, Sam dan Happy mendengarkan cerita dari ibu Chuck Nori, yaitu ada saudara Chuck Nori bernama Mila sudah mengalami demam selama 5 hari dan sakit di bagian kanan perut sebelah bawah.
Mendengar hal tersebut, Happy langsung menyadari bahwa itu merupakan gejala dari usus buntu. Dan Happy menyarankan untuk membawa Mila ke rumah sakit. Awalnya, Uchi ragu terhadap Happy, namun Happy meyakinkan tantenya itu. Ketika mobil mereka tidak bisa hidup, kemudian mereka bertemu dengan pemotret yang mereka temui di Bromo bersama dengan istrinya. Mereka berdua membantu Uchi untuk membawa Mila ke rumah sakit. Setelah mereka sampai di rumah sakit dan operasi usus buntu Mila berjalan dengan lancar, mereka akhirnya lega dan meminta maaf satu sama lain, terutama Sam yang gagal bertemu dengan server idolanya demi kepentingan orang lain. 1 bulan kemudian, setelah segala perjalanan itu, keluarga Happy pergi ke Rote di Pulau Nusa Tenggara Timur untuk menemui keluarga Sam. Benar, Happy berubah semenjak perjalanan yang ia lakukan bersama tantenya dan Sam. Happy juga membawa kejutan untuk Sam, yaitu Happy membantu Sam untuk bertemu dengan Kailani Johnson. Perbedaan karakter antara Sam dengan Happy membuat perjalanan darat tersebut menjadi penuh tantangan yang tidak bisa ditebak. Pemilihan tema yang diambil sangat bagus, yaitu tema kepercayaan antar saudara, menggambarkan bagaimana perjuangan mereka untuk tetap menjaga persaudaraan di antara perbedaan yang ada. Masing-masing tokoh telah melaksanakan perannya dengan sesuai, sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh penulis bisa dibaca dengan jelas dan teratur, sehingga membuat cerita jauh lebih menarik. Semua latar yang digunakan dalam cerita sangat menarik, seperti latar pantai yang diambil saat berselancar, latar matahari terbit saat di Bromo. Semua latar tersebut mendukung suasana film, sehingga membuat film tersebut semakin diminati oleh banyak orang, serta membuat adegan terasa lebih nyata. Alur yang digunakan sangat menarik, yaitu alur maju. Diawali konflik datar, yaitu ketika Happy mengikuti perjalanan Sam dengan ibunya. Kemudian konflik semakin menanjak ketika pertengkaran tersebut sudah tidak bisa dihalangi lagi, yang menyebabkan Happy kabur dari hotel dan ingin kembali ke Jakarta. Dan diakhiri klimaks atau penyelesaian, yaitu Sam dan Happy bisa berdamai dengan perbedaan yang ada sebagai sebuah saudara. Amanat yang ingin disampaikan oleh penulis telah berhasil dibaca oleh para penontonnya. Amanat yang ingin disampaikan adalah kita harus selalu menghormati dan menghargai orang lain, tidak peduli dengan latar belakang orang tersebut. Atau amanat, yaitu kita harus tetap membantu orang lain dan kita lebih mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri.